kita mulai ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari bersama kita mau bangkit berdiri, kita mau bersemangat memuji Tuhan. Mari bersama kita mau pujikan lagu Haleluya, Haleluya. Sambil bertepuk tangan ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari dengan tetap bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita mau pujikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan sambil mengikuti gerakan Cici Fania dan Nino di sini. Tepuk tangan dahulu ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kata-katanya diganti, hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk.
Nah, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini? Halo anak-anak sekolah minggu Samudra. Nah, hari ini Lause Elsie yang bertugas untuk membawakan firman buat kalian. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti kebaktian walaupun secara online. Kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menggunakan firman Tuhan apabila kita menghadapi percobaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Yuk, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari kitab Matius ayat 4, pasal 4, ayat 1 sampai ke 11. Ya, nanti kita bisa baca di situ bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, minggu yang lalu anak-anak kan sudah tahu cerita tentang Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus masih sekitar umur 12 tahun, Tuhan Yesus suka di bait Allah. Nah, ini sekarang Tuhan Yesus sudah mulai beranjak besar, sudah mulai kira-kira berusia sekitar 30 tahun. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah waktunya untuk melakukan pelayanan. Tuhan Yesus sudah dibaptis di Sungai Yordan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis, dan sudah siap untuk melakukan tugasnya bagi Allah. Tetapi sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya untuk memanggil murid-murid, mulai berkhotbah, mulai menyembuhkan, melakukan berbagai macam mukjizat, Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun untuk mempersiapkan Tuhan Yesus menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesus berada di padang pasir itu selama 40 hari, 40 malam. Yesus tidak makan sama sekali loh anak-anak. Tahu enggak kira-kira kalau kamu tidak makan selama 40 hari, 40 malam, gimana badannya? Pasti lemes kan ya? Nah, iblis tahu kalau Tuhan Yesus itu lapar, badannya lemah. Jadi iblis tahu bahwa iblisnya mikir, ini pasti saat yang tepat kalau mencobai Tuhan Yesus dan membuat Tuhan Yesus berdosa. Tahu enggak anak-anak, iblis itu berkata ini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini bisa menjadi roti. Nah, Tuhan Yesus dicobai karena iblis tahu kalau Tuhan Yesus kan lapar. Iblis menginginkan Tuhan Yesus merubah batu menjadi roti. Bisa nggak sebenarnya Tuhan Yesus merubah batu itu menjadi roti anak-anak? Bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan apa yang menyenangkan untuk dirinya sendiri dan apalagi untuk menyenangkan untuk iblis. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus percaya bahwa Allah mengetahui apa yang dia perlukan, dan Yesus juga mengetahui bahwa mentaati Allah itu lebih penting daripada makanan. Iblis nggak berhasil anak-anak. Nah, berikutnya iblis diam saja enggak. Iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah di Yerusalem. Yesus mencobai lagi. Dia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Pasti malaikat-malaikat akan menatang engkau dengan tangannya supaya Tuhan Yesus gak jatuh. Iblis tahu, iblis ngomong kayak gitu. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus tahu bahwa penting
untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesus bukan dengan memamerkan kekuasaannya dengan sok dan sembarangan. Jadi sekali lagi Yesus menjawab iblis dengan firman Allah. Yesus berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi iblis gak berhasil anak-anak. Iblisnya diam lagi gak? Enggak. Iblis mencobai lagi Tuhan Yesus. Melakukanlah supaya Tuhan Yesus melakukan hal yang salah. Iblis gak mau menyerah. Sekarang iblis membawa Tuhan Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan yang ada di dunia ini. Iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau bersujud kepadaku. Nah, Tuhan Yesus tahu anak-anak, walaupun sebenarnya kalau mentaati Bapa, Tuhan Yesus akan mati di kayu salib menanggung dosa-dosa manusia. Tetapi Yesus tidak mau melawan kehendak Bapanya. Ia tidak mau menaati iblis. Nah, Tuhan Yesus menjawab lagi iblis dengan firman Allah. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3 kali iblis sudah tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus anak-anak. Akhirnya iblis pergi meninggalkan Yesus. Ya, anak-anak, iblis itu musuh Allah yang sudah mencobai Tuhan Yesus, tetapi ia gagal untuk membuat Tuhan Yesus anak Allah itu berdosa. Dan Tuhan Yesus tetap menaati Allah. Sesudah iblis pergi, malaikat-malaikat dari surga datang untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Yesus mengasihi, Yesus mengerti, dan Dia juga mentaati firman Allah. Ia menggunakan firman Allah ketika dicobai. Firman Allah itu seperti tameng atau perisai, seperti baju besi yang melindungi kita dan menjaga Yesus dari serangan iblis yang tadi seperti yang dicobai di padang gurun. Allah ingin kita juga menggunakan firman-Nya ketika dicobai oleh iblis untuk berbuat salah. Nah, kita baca, anak-anak, kita buka Alkitab kita baca dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Nah, anak-anak, ini Efesus ini bercerita tentang bagaimana kita menggunakan senjata Allah agar kita boleh selamat dari serangan musuh. Siapa musuh kita? Iblis. Nah, kita harus siap berperang seperti prajurit yang siap berperang melawan kekuatan iblis. Kita harus menggunakan ikat pinggang, yaitu kebenaran Allah. Kita harus melindungi tubuh kita dengan baju keadilan. Kita juga harus menggunakan sepatu atau kasut agar kita memberitahu orang lain tentang Yesus, yaitu Injil damai sejahtera. Kita harus membawa perisai iman. Kita menutupi kepala dengan ketopong keselamatan. Kita harus juga menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Anak-anak, tadi waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, anak-anak apa berpikir Tuhan Yesus itu membawa firman Allah, terus nanti waktu dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus sibuk buka gulungan kitab, buka gulungan Alkitab? Enggak, anak-anak. Gimana caranya Tuhan Yesus itu menggunakan firman Allah sebagai perisainya? Tuhan Yesus menghafalnya. Nah, makanya seperti anak-anak kan setiap minggu belajar untuk menghafalkan firman Allah. Nah, itu dapat kita gunakan juga pada saat iblis mencobai kita. Kita ingat, oh, kalau kita mau berbuat salah, oh, firman Allah yang kapan hari kita hafalin ada berbunyi kayak gitu ya. Nah, itu salah satu gunanya kalian menghafalkan ayat Alkitab. Kita menggunakan firman Allah itu sebagai perisai apabila kita akan dicobai oleh iblis. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita belajar
Bagaimana cara kita untuk berdiri teguh melawan godaan iblis? Kita harus melakukan 3 hal yang penting. Yang ke-1, kita menggunakan persenjataan Allah, yaitu pedang firman Allah. Yang kedua, kita berdiri teguh, kita percaya kepada Allah. Yang ketiga, kita berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk menolong. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa, mari kita tutup mata, mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami untuk boleh berpegang teguh kepada firman-Mu, sehingga pada saat kami dicobai, kami tidak jatuh di dalam percobaan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Efesus 6 ayat 18a. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 6 ayat 8. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 6 ayat 8. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonanmu yang tak berputus-putusnya untuk segala orang kudus. Terima kasih. Efesus pasal 6 ayat 8. Dalam segala doa dan permohonan dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 6 ayat 18a. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu.
berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, sekali lagi ya, ada di Yohanes pasal 6 ayat 68b. Tetap semangat ya anak-anak untuk menghafalkan firman Tuhan. See you. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Yo. Bye-bye. Ma.